Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fauzan dari program studi D3 Hortikultura dengan NPM 2471/2014. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis KTI. Yang pertama yaitu karya tulis ilmiah atau KTI adalah tulisan yang dibuat berdasarkan kaidah ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. KTI disusun secara sistematis, logik, objektif, dan berbasis data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian di sini pertama yaitu ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik berdasarkan kajian pustaka atau penelitian sederhana. Memiliki ciri-ciri tidak terlalu mendalam, sumber utama dari buku, jurnal, atau penelitian sederhana. Bersifat deskriptif atau analitis. Memiliki struktur pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kemudian yang kedua yaitu ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah sebagai syarat kelulusan mahasiswa S1 berdasarkan penelitian dilakukan sendiri. Jadi skripsi ini sebagai syarat lulus mahasiswa sebenarnya tidak harus syarat mahasiswa, tetapi lebih berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian memiliki ciri-ciri menggunakan metode penelitian yang sistematis berdasarkan data primer dan sekunder, dan harus memiliki landasan teori yang kuat. Skripsi ini memiliki struktur pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian yang ketiga yaitu ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang lebih mendalam dari skripsi sebagai syarat kelulusan S2. Jadi tesis ini lanjutan atau ada sebuah penelitian yang lebih mendalam dibanding dengan skripsi, dan sebagai syarat lulus S2. Memiliki ciri-ciri menggunakan metode penelitian yang lebih kompleks, mengandung analisis lebih tajam dibanding skripsi, biasanya memiliki kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Memiliki struktur pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Di struktur tesis ini hampir mirip dengan skripsi, tetapi biasanya tesis ini lebih mendalam lagi dan biasanya ada di strukturnya ada tambahan lagi, tetapi ya hampir sama dengan skripsi. Kemudian ada disertasi, yaitu karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai syarat kelulusan program doktoral atau S3. Disertasi ini harus mengandung penelitian yang original dan memberikan kontribusi baru terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Jadi disertasi ini harus merupakan penelitian yang harus baru memberikan kontribusi baru. Jadi harus ada hal baru dalam ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Memiliki ciri-ciri harus memiliki temuan baru yang berkontribusi pada ilmu pengetahuan, menggunakan metode penelitian yang sangat kompleks, dan memiliki analisis yang mendalam dan kritis. Memiliki struktur pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi di struktur ini ya hampir sama, tetapi biasanya ada tambahan tersendiri ataupun jadi struktur mirip lah dengan tesis, skripsi itu, tapi biasanya ada tambahan tersendiri. Kemudian ada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah publikasi yang berisi artikel, hasil penelitian, atau kajian
akademik yang diterbitkan secara berkala oleh institusi pendidikan, lembaga penelitian, atau penerbit akademik. Memiliki ciri-ciri yaitu melalui proses peer review sebelum diterbitkan, singkat dan fokus pada temuan penelitian, menggunakan bahasa formal dan akademik, memiliki struktur abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jadi di jurnal ilmiah ini merupakan tulisan singkat dan fokus pada temuan penelitian. Jadi tidak yang seperti skripsi yang benar-benar jelas gitu. Jadi di jurnal ilmiah ini hanya merupakan publikasi yang berisi artikel, hasil penelitian atau kajian akademik, dan harus melakukan review sebelum diterbitkan. Kemudian ada laporan penelitian, merupakan dokumen tertulis yang menyajikan hasil suatu penelitian secara sistematis dan rinci. Laporan ini dibuat mendokumentasikan proses, metode, serta temuan penelitian agar dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain. Jadi laporan penelitian ini sebuah laporan yang sudah melakukan penelitian dan disusun secara sistematis dan rinci, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain. Memiliki ciri-ciri bisa berbasis akademik atau praktis, mengandung data penelitian lengkap, bisa mencakup rekomendasi dari hasil penelitian, memiliki struktur latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Kemudian ada esai ilmiah. Esai ilmiah adalah tulisan yang menggunakan pendapat atau analisis penulis mengenai suatu topik berdasarkan data, teori, atau penelitian yang valid. Esai ilmiah bersifat argumentatif dan harus menggunakan dasar ilmiah yang kuat, dan memiliki ciri-ciri lebih fleksibel dibanding makalah atau jurnal. Bisa bersifat argumentatif atau analisis, tetap berbasis data dan teori ilmiah. Memiliki struktur pendahuluan, argumen utama, dan kesimpulan. Jadi dari kesimpulan dari jenis-jenis kata ini memiliki peran penting dalam dunia akademik dan profesional, baik mengembangkan ilmu pengetahuan, memberikan solusi terhadap permasalahan, maupun sebagai syarat akademik dalam jenjang pendidikan tertentu. KTI ini lebih jelasnya lagi, yaitu sebuah karya tulis seseorang yang merupakan sebuah fakta atau kejadian nyata yang mereka tulis tersebut, tidak tidak atau bukan sebuah karangan atau hal yang mengarang. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.